karena ada di lingkup NKRI ya otomatis tidak ada pasar berarti kurang lengkap Indonesia kan begitu. Kebudayaan, semua kebudayaan, unsur kebudayaan dari manapun bisa datang ke IKN. Karena berbicara zaman, kita tidak bisa menolak zaman. Betul. Ya tergantung kesiapan kita saja kan. Bagaimana kita mencintai adat kita ini, mencintai Penajam Pasir Utara ini, walaupun dengan modernisasi itu tidak tergerus oleh modernisasi atau zaman yang terus berjalan. Mari kembali ke identitas kita orang pasir ya. Gali, lestarikan dan kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam budaya IKN. Baik, kembali bersama saya Ian di Nusantara Podcast kita kali ini. Nah, dimana kita sudah kedatangan tamu nih yang istimewa di podcast kami ini bersama Kanda Paida Riansyah, gitu. Kanda ya, Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Adat Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di bidang kebudayaan dan pariwisata. Begitu ya Kanda ya? Oke, baik. Begini Kanda, sebelum kita berbicara, kita mengobrol, kita mengulik sesuatu dengan kebudayaan adat pasir ini, Kanda sendiri ini seperti apa ya? Saya boleh perkenalan nih kepada sahabat kita, teman-teman kita ini. Ya, baik Bang Ian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul. Kemudian mungkin untuk warga PPU yang mungkin yang asing, masih asing terhadap saya. Ya mungkin kalau di pegiat-pegiat kebudayaan mungkin kenal lah dengan saya. Tapi kalau bukan di pegiat kebudayaan atau adat mungkin belum kenal lah. Mungkin di sini saya perkenalkan, saya Paida Riansyah, biasa dipanggil Bang Pai atau Pak Pai. Kegiatan saya di Dewan Pengurus Daerah Lembaga Adat Pasir. Saya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Ya, alhamdulillah jalan 2 periode ini, dengan ketua kami Bapak Musa, Ketua DPD Lembaga Adat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Begitulah Bang ya. Jadi ini jadi teman-teman khususnya di Penajam Pasir Utara ini kita betul-betul suatu kehormatan kedatangan lembaga adat pasir, di mana adat pasir ini betul-betul ada di Penajam ini. Budaya atau adat yang tertua di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama ini, Kanda, bisa Kanda ceritakan sedikit perjalanan hidup Kanda hingga menjadi pengurus lembaga adat pasir? Baik, Bang Ian. Saya pribadi itu awalnya itu sejak tahun 2000-an. Pada saat itu kan baru era-era berdirinya lembaga adat pasir. Nah, saya terobsesi bagaimana saya pribadi pada saat itu belum jadi pengurus pada saat itu, bagaimana untuk mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya pasir. Kemudian pada saat itu di awal-awal tahun 2000-an itu memang kebudayaan pasir itu hampir terkikis. Hampir terkikis ya. Dan alhamdulillah pada saat itu tahun 2000 berdiri namanya Lembaga Adat Pasir di pusat di Desa Lempesuk, Kabupaten Pasir. Ya, kalau di sini ini kan pusatnya di pusatnya Pasir ya, ya di sini gitu kan Dewan Pengurus Daerah. Dan pengurus daerah. Dan alhamdulillah pada saat itu pada tahun 2003 kalau tidak salah 2004 itu berdiri, kami mendirikan juga Dewan Koordinator masih pada saat koordinator dari Lembaga Adat Pasir Pusat.
Nah pada saat itu memang saya ini gemar apa tentang budaya-budaya Budaya Pasir, ya, Pasir. walaupun tidak terlalu menguasai. Betul. Ya. Oke. Akhirnya berjalannya waktu sebelum bergabung di Dewan Pengurus Lembaga Adat Pasir, saya pada saat itu bergabung di eh, Persatuan Keluarga Besar Pasir. Oh, gitu. Ya, pada saat itu saya masih kerja di swasta lah, perusahaan kayu lapis. Kami membentuk di sana itu Persatuan Keluarga Besar Pasir. Nah, setelah itu saya juga pernah bergabung di Ormas Daerah. Ormas Daerah pada saat itu Gebak. Gerakan Pemuda Asli Kalimantan pada tahun 2004. Ya, saya sebagai anggota saja sih pada saat itu. Nah, dari situlah saya melihat 2004 berdirilah koordinator, 2003 berdiri, sekitar 2006 saya bergabung dengan lembaga koordinator pada saat koordinator Lembaga Adat Pasir, Lembaga Adat Pasir sebagai anggota juga sih pada saat itu. Nah kemudian di tahun 2013, nah saya ditunjuk rekan-rekan itu mimpin sebuah ormas kedaerahan yaitu namanya Laskar Pertahanan Adat Pasir. Nah, kurang 2013 sampai 2020, nah, saya pada saat itu menyerahkan tampuk kekuasaan pemimpin DPD Lembaga Adat DPD Persatuan Laskar Pertahanan Adat Pasir kepada teman-teman, dan saya lebih fokus di bidang kebudayaan, ditunjuk juga teman-teman di bidang kebudayaan Lembaga Adat Pasir. Begitu ya. Sampai sekarang nih. Ya. Di bidang kebudayaan dan pariwisata. Jadi sekilas ini tadi, maka teman-teman sahabat semua nih, ada bahasa tadi, peribahasa yang di pertama tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang diapain ini? Kalau sudah kenal diapain? Kalau dikenal berarti kita nih teman-teman, sahabat semua, warga Penajam Pasir Utara, jika ketemu berpapasan di jalan bisa kita bertegur sapa. Makanya ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Gini Kanda, ini kita bicara masalah adat pasir nih, lembaganya ya. Jadi secara garis besar kita adat pasir nih. Apa sebenarnya tanggung jawab lembaga adat pasir yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Baik, ya memang tanggung jawab, berbicara tanggung jawab memang itu suatu beban yang berat bagi kami sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Khususnya ketua dan umumnya pengurusnya lah. Terkhusus lagi buat saya pribadi di bidang, karena saya membidangi kebudayaan dan pariwisata. Jadi memang cukup berat lah bagi tanggung jawab bagi saya pribadi dan rekan-rekan pengurus lah ya. Nah, mungkin ya itu tanggung jawab kami yang pertama ya jelas menggali, mengembangkan, bahkan melestarikan kebudayaan pasir. Dan banyak kebudayaan. Kalau berbicara kebudayaan pasir itu, kalau melihat budaya Kalimantan, ini menurut hemat kami, lihatlah kebudayaan pasir. Ya. Karena di kebudayaan pasir itu lengkap. Jadi di kebudayaan pasir itu ada tiga bagian, tiga unsur kebudayaan yang ada di pasir. Yang ada di pasir pertama itu budaya pedalaman. Budaya pedalaman. Budaya pedalaman itu memang budaya dari leluhur kami, leluhur pasir dan leluhur orang-orang Kalimantan lah, itu hampir sama budaya pedalaman. Dan kedua budaya pesisir. Nah, budaya pesisir ini ya hasil akulturasi dari kebudayaan Melayu, Jawa, Banjar, Bugis dan sebagainya. Di pesisir ini ya? Ya, di pesisir, akulturasi. Kemudian yang ketiga itu unsur kebudayaan keraton atau kesultanan. Jadi di pasir ini lengkap. Gitu. Kalau mau lihat mungkin
budaya Kalimantan mungkin galilah di Pasir, karena tadi dia ada 3 unsur kebudayaan yang dia miliki. Yang dimiliki Iya. nih ya. Nah, mungkin begitu, Ya. Mas Ian. Jadi yang pertama tadi unsur yang ada di pedalaman. Iya. Ini yang sudah warisan leluhur. Betul. Kedua ada unsur yang di pesisir. Yang ketiga ada di kesultanan. Kesultanan. Oke, sahabat teman semua nih, khususnya warga Penajam Pasir Utara dan teman-teman di adat pasir, nah, seperti itu. Jadi tiga unsur kalau mau melihat yang ada di Kalimantan, bisa melihat 3 unsur tersebut. Nah, mengapa sih ini pelestarian budaya pasir begitu penting, terutama di era modern ini, Kanda? Ya baik, itu memang sangat penting karena bagaimanapun budaya lokal ini kan yang perlu menjadi fundamental, menjadi dasar bagi generasi kita kemudian, karena itu identitas bangsa ya, identitas lokal adalah identitas bangsa, umumnya bangsa Indonesia. Nah, karena pasirnya bagian dari bangsa Indonesia, itu adalah juga menjadi khasanah bangsa Indonesia, maka hal tersebut perlu dikembangkan, dibangkitkan, dilestarikan. Gitu ya. Karena ya budaya pasir ya termasuk budaya, karena ada di lingkup NKRI ya otomatis tidak ada pasir berarti kurang lengkap Indonesia kan begitu. Betul. Ya, seperti itu. Jadi begitu penting suatu adat tidak terkikis oleh di era modern ini. Nah, apakah ada ritual nih adat yang masih dijalankan oleh masyarakat pasir hingga saat ini? Bisa Anda ceritakan salah satunya nih, salah satu atau ya lebih? Iya. Kalau ritual-ritual itu ya bisa katakan sampai saat ini masih ada lah, masih ada yang dilaksanakan. Bahkan itu memang menjadi tradisi di keluarga, di komunitas, baik di komunitas kampung maupun di komunitas tingkat kabupaten itu masih ada terlaksana. Ya alhamdulillah juga memang berkat perjuangan dari rekan-rekan dari pengurus Dewan Pengurus Lembaga Adat Pasir khususnya dan organisasi-organisasi keadatan lainnya lah. Cuman di sini kan kita berbicara Lembaga Adat Pasir, maka saya mewakili Lembaga Adat Pasir tentunya kan yang begitu. Tentu ini tanggung jawab kami sebagai pengurus. Nah, tentang ritual itu banyak. Yang terutama sekarang ini kan yang masih terpelihara itu ada namanya budaya Tembok BB. Seperti apa? Budaya Tembok BB itu tasmiah sebenarnya, tasmiah tapi diakulturasikan dengan budaya tradisional pasir tadi. Naik ayun. Naik ayun. Ya, anak-anak yang masih naik buayan. Umur berapa? Umur ya tergantung, biasanya itu tergantung dari biaya kesanggupan tapi apa biasanya memang paling cepat itu seminggu dari setelah lahir ya. Paling lambatnya 6 bulan itu. Ada acara Tembok BB namanya. Nah, itu hampir sampai sekarang itu masih dilaksanakan setiap keluarga pasir. Kemudian juga ada budaya-budaya ritual. Budaya ritual ini seperti belian pasir. Ada bahkan sekarang setiap bulan 9 itu menjadi agenda Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bulan September nih. Bulan 9 itu acara ritual nondoi. Ritual nondoi seperti apa itu? Ritual nondoi itu biasanya ritual yang dilakukan oleh masyarakat komunitas pasir secara luas pada zaman dahulu. Nah, itu biasanya dilaksanakan untuk membersihkan kampung atau negeri. Dia skupnya bukan hanya kampung Jadi bukan hanya kampung sekitar gitu ya, tetapi dia meluas. Seperti Kabupaten Penajam Pasir Utara, berarti dia untuk kedamaian di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya itu kurang lebih begitulah tujuan dari pelaksanaan nondoi. Bahkan sekarang menjadi ikon Penajam. Kebudayaan di Penajam Pasir Utara. Dan rutin setiap tahun. Setiap tahun ya. Dari dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Luar biasa. Berarti nondoi ini
sebuah ritual untuk membersihkan atau mendamai lah Iya. karena di Penajam Pasir Utara bukan hanya untuk di ruang lingkup yang terdapat di suatu tempat, tetapi secara keseluruhan nih, Iya, benar. gitu ya. Iya. Jadi pelaksanaannya rutin nih teman-teman sahabat semua, itu ada di bulan September. Berarti tahun ini 2025, nanti bulan September ada lagi nih. Iya. Itu berapa hari biasanya kegiatan? Biasanya nondoi itu kalau yang aslinya itu 8 sampai 16 hari biasanya. Wih, aslinya nih ya, aslinya. Tetapi kan ini kita mengambil intisarinya saja karena berkaitan dengan anggaran. Kalau dilaksanakan sesuai aslinya, anggarannya ya besar juga. Sekali. Jadi kami dari pengurus Lembaga Pasar yang menyesuaikan dengan anggarannya. Biasanya 3 sampai paling banter kami 3 sampai 4 kali 4 malam. 4 malam. Iya. Gitu ya. Itu dilaksanakan di kota adat, rumah adat yang sekarang ada di Nipa-Nipa. Nipa-Nipa. Iya. Yang ada rumah tinggi itu ya. Benar. Rumah panggung itu ya. Oh, di situ. Oke. Baik, jadi gini, Anda. Bagaimana sih peran seni tari, musik dan kuliner dalam memperkenalkan budaya Pasir ke masyarakat luas? Bukan hanya di Penajam, tetapi kita masyarakat luas secara keseluruhan. Iya. Kalau untuk seni, kami melihat bahwa memang perkembangan seni tari lokal itu luar biasa. Luar biasa. Kami melihatnya dari banyaknya sanggar-sanggar tari bermunculan. Nah itu menandakan bahwa memang kecintaan anak-anak muda ini terhadap budaya lokal cukup besar lah, karena ya luar biasa. Nah bahkan untuk seni itu sanggar-sanggar seni seperti sanggar seni Entero, sanggar seni Taka, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu mereka menampilkan acara seni-seni, baik seni, tapi memang banyak seni kreasi tapi tidak meninggalkan dari pakemnya. Nah itu mereka tampil di saat-saat acara-acara, bahkan ada yang dari pemerintahan mengundang di acara ulang tahun kabupaten, bahkan itu ada sampai ke Jakarta, bahkan baru-baru ini sampai ke Thailand tadi di sana tuh ke Thailand. Sampai ke sana nih. Sampai ke sana. Yaitu peran-peran sanggar tari untuk memperkenalkan seni Pasir. Nah kemudian berkaitan dengan kuliner, kalau kuliner tidak kalah juga sebenarnya, Bang, dan di Pasir ini, cuman kita kalah di promosi saja. Kuliner salah satu apa ini? Kuliner yang ada di kita nih di Penajam Pasir Utara ini, kuliner khasnya. Ya, kuliner khasnya itu ada namanya Deli Tekalo atau Sop Tekalo. Itu Pak. Itu sudah jadi dulu menjadi 2019 kalau tidak salah itu menjadi juara nasional, di tingkat nasional juara satu. Sop Tekalo itu atau Deli Tekalo itu memang kuliner khas Pasir, masyarakat Pasir pada dahulu. Bahkan di keluarga saya itu masih almarhum mama saya hidup, hampir per 2 bulan pasti membuat itu. Oh gitu. Nah itu terbuat dari ini daging daging payau atau daging rusa. Daging rusa. Karena kan orang-orang dulu suka berburu rusa. Tapi sekarang kan sudah tidak boleh dilindungi. Jadi diganti dengan sapi. Diganti dengan sapi. Nah itu Deli Tekalo itu bahan dasarnya kan dari daging payau atau daging sapi atau daging kerbau. Kemudian dicampur dengan tekalo, tumbuhan tekalo namanya. Kalau bahasa Indonesianya kecombrang. Kecombrang. Ya, bahasa kami Tekalo. Tekalo berarti kecombrang itu. Kecombrang ini. Nah itu Bang sudah sampai nasional. Nah cuman memang ya tadi tidak, susahnya memang dipromosinya dan juga tidak ada rumah makan yang khusus, wadah khusus untuk rumah makan untuk ini tadi. Iya, dulu ada, cuman kan tidak konsisten karena akhirnya kan maunya kita itu kan konsisten sehingga kuliner Pasir ini bisa dikenal secara nasional maupun meluas lah.
Itu kendalanya itu. Kendalanya ini hanya promosi nih ya. Iya. Jadi ada tempat, ada wadah rumah makan lah yang bisa melestarikan itu. Nah, ini kepada sahabat teman semua nih. Ini ada warisan di mana kuliner namanya apa tadi? Sop Tekalo. Sop Tekalo nih kepada rekan-rekan sahabat semua yang mempunyai bisnis kuliner, silakan nih bisa kontak Kanda di ini ya. Di mana nih kalau di kontaknya? Kalau kami ada bidangnya masing-masing. Ada bidangnya masing-masing ya, ada kuliner sendiri itu ya. Itu. Nah, itu bisa dikembangkan sebenarnya untuk melestarikan itu gitu loh. Ya. Kuliner. Nah, tadi kita bicara kuliner. Nah, kalau untuk musik-musik tradisionalnya adat pasir itu seperti apa nih kan? Kalau untuk musik tradisional ya biasanya kami itu kalau tidak hampir sama lah dengan rekan-rekan dari komunitas suku Nusantara lain. Kebanyakan menggunakan alat musik tabuh seperti gong, lentangin itu kenong itu kan. Kemudian kalau alat petiknya, ini akulturasi lagi musik gambus kan, itu bisa untuk tari ronggeng. Nah, tapi kalau untuk tari pedalaman itu bisa menggunakan ya kendang tadi, gendang, ada namanya gendang agong, musik gendang agong. Nah, itu ya, ada ya. Jadi tadi kita sudah bicara tari, kita sudah bicara musiknya, kita juga sudah bicara kulinernya yang luar biasa di adat pasir. Nah, apakah ada mitos atau filosofi dalam kebudayaan pasir yang menarik dan masih dipercaya masyarakat sampai dengan saat ini nih Kanda? Kalau berbicara mitos, mungkin komunitas pasir yang paling rumit. Kok bisa rumit nih Kanda? Seperti apa? Tolong bisa dijabarkan, diceritakan. Paling banyak lah pantangan-pantangan. Oh gitu ya. Nah, misalkan saja kan sampai sekarang ini kan ada komunitas pasir itu yang tidak boleh memakan kijang. Atau kijang, talaus kalau kami bilang kan. Talaus. Nah, tapi itu ada pada komunitas sub-suku tertentu, tidak semua ya. pasir. Sub-subnya itu ya. Khususnya sub-suku tertentu itu ada yang tidak boleh memakan kijang. Pantangannya. Kemudian ada juga yang tidak boleh makan belut yang bertelinga. Kalau kami bilang tuh belut mersapi, malung kalau kami bilang. Belut bertelinga itu seperti apa? Iya, dia ada seperti ada telinganya. Oh gitu ya. Belut mersapi. Kalau kami bilang malung. Nah, itu termasuk saya pribadi sampai sekarang memang dari bapak dari mama sampai sekarang. Iya. Tidak belum berani lah. Oh gitu ya, ada pantangan karena memang kemungkinan itu memang bisa berbahaya ke tubuh kita. Oh gitu. Tangan itu bisa menjadi kusta karena mungkin ini ya tidak alergi, mungkin tidak cocok darahnya, mungkin begitulah secara ilmiahnya kan. Cuman orang tua dulu kan memaknai berbeda. Ya kan ya. Nah, itu masih banyak, misalkan keluar rumah itu harus, atau kita makan nasi, minum kopi itu wajib namanya sintap. Sintap. Sintap itu jadi jangan heran Bang Ian kalau ke rumah pasir kalau disuruh nyantap atau sintap. Nanti takutnya katanya kepohonan. Itu setiap memberi makan sajian itu, kalau kita pun tidak mencicipi, paling tidak kita sintap atau menyentuhnya. Menyentuh aja gitu ya. Menyentuhnya entah diletakkan di kulit, di lidah. Itu sebagian masyarakat pasir masih seperti itu ya Kanda ya. Masih ada kebiasaan seperti itu masih sampai sekarang. Sintap masih banyak menyicipi gitu ya. Apa ya bahasanya? Kalau di santapnya Indonesia kan harus dimakan. Kalau enggak dia kalau kita tidak ingin makan itu dicolek, paling tidak dicolek saja. Ya, betul. Jadi mitos-mitos itu sebenarnya saya juga ini hidup di alam Penajam Pasir Utara dan itu
mitos itu kadang bisa terjadi dan bisa tidak. Saya pernah, masih ingat nih, ini saya juga bercerita pada diri saya sendiri. Sebelum saya berangkat untuk aktivitas di luar, almarhum ibunda saya itu bilang, saya sudah buatkan kopi. Di apa dulu tadi, disintap atau dia. Saya bilang, saya keburu-buru nih, saya telat karena gudang, kunci dan lain sebagainya itu saya bawa. Nih kasihan nih teman-teman yang butuh material. Jalan saya Kanda. Sampai saya motoran, sampai di tengah jalan itu hujan gerimis, saya terpleset Kanda. Di sini Kanda. Nah, akhirnya mitos itu percaya dan tidak percaya, saya percayain, saya maknain bahwasannya itu sebuah isyarat bahwasannya ini nih sebelum berangkat kan harus fokus gitu. Nah, jadi begitu Kanda. Ini saya sedikit cerita pengalaman kepada diri saya sendiri. Itu antara silakan percaya atau tidak karena itu adalah mitos, tetapi pernah kejadian kepada diri saya. Saya mengalami itu. Nah, saya mengalami itu sampai dengan saat ini. Bila berkunjung ke rumah teman, sahabat atau siapapun itu begitu, kopi atau teh, saya milih kopi. Kopi. Saya milih kopi itu loh. Saya milih kopi langsung. Saya ditawarin nih, kecuali saya tidak tawari kan saya tidak mengeluarkan argumen gitu loh. Begitu ditawari, saya minta kopi gitu loh. Karena saya pernah terjadi kepada diri saya sendiri. Baik, Kanda. Nah, kalau menurut Kanda nih, apa aja sih destinasi atau wisata PPU yang di PPU ini yang dimiliki budaya pasir yang kuat dan berpotensi menarik wisatawan nih, baik itu lokal maupun dari luar? Saya rasa yang saya sebutkan sebelumnya tadi itu ada destinasi yang memang dilaksanakan setiap tahunnya tadi. Oh, itu tadi ya. Nondoy tadi itu, cuman kan mungkin masih skalanya ini skala lokal lah ya, belum ya itu tadi mungkin promosinya masih kurang ya kan, sehingga tidak membooming ke seluruh Nusantara maupun internasional ya kan. Kemudian banyak sih budaya, tapi yang budaya memang kental yang masih di PPU dilaksanakan itu ya nondoy. Walaupun budaya-budaya lainnya ada masih ada ya itu di dalamnya. Bahkan di kampung-kampung ada melaksanakan seperti yang baru-baru ini kita di Maridan itu ada melaksanakan festival Benyaru namanya kan. Benyaru itu sekarang dijadikan festival. Ya. Sebenarnya Benyaru itu kan ritual ya. Oh gitu. Iya, dulunya ritual. Seperti apa Benyaru? Kalau Benyaru itu ya belian juga itu. Belian. Pengobatan. Belian itu pengobatan. Cuman kan skalanya kecil dia. Semalam saja pelaksanaannya. Benyaru namanya ya? Iya. Kalau di Belian Pasir ini kan Bang Ian banyak jenisnya. Oh gitu. Banyak. Mungkin kalau lebih dapat hitungan 10 jari lah. Iya. Macam-macam jenis belian. Banyak tingkatannya. Nah, termasuk Nondo ini tingkatannya yang cukup tinggi. Oh, Nondo ini paling tinggi nih ya? Bukan paling tinggi, cukup tinggi lah. Cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Jadi kalau kita berbicara wisata tadi berarti setiap tahun itu wisata. Jadi Nondo ini sebenarnya kalau dipromosikan itu akan lebih lagi nih wisatawan yang ada di luar dari Penajam Pasir Utara. Nah, kalau kita bicara wisata, selain tadi wisata di Penajam Pasir Utara seperti Nondoy, apakah ada wisata-wisata yang lain seperti keindahan alam atau keindahan laut seperti itu? Kanda mungkin bisa ini. Ya, di Penajam Pasir Utara cukup lengkap wisata alamnya. Di pantai itu kan itu sejak dulu itu terkenalnya Pantai Tanjung Jumlai. Pantai Tanjung Jumlai. Kemudian ada ke arah laut itu ada Gusung, ya kan? Gusung bias bosa kalau kami bilang kata beras basah itu. Oh, beras basah. Kemudian ada namanya wisata Gua Tapak Raja yang di Sepaku. Sepaku ya? Ya. Gua Putri. Itu yang untuk di alam pedalaman lah ya. Itu sih ya, jadi wisata-wisata yang wisata mangrove juga. Oh, wisata mangrove ada nih. Wisata mangrove ada. Jadi sebenarnya banyak wisata. Ya. Jadi tinggal tujuannya nih, wisatanya mau kemana nih teman-teman, sahabat semua mau kemana.
Ya, oke. Ini begini Kanda, sejak diumumkannya nih pembangunan IKN, apakah ada dampak yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat adat Pasir nih? Maksudnya dampak positif atau negatif? Nih bisa bicara dampak positifnya dulu kita. Ya kalau dampak positifnya ada sih, banyak dampak positifnya. Pertama itu kan orang-orang yang datangnya ya tentu ingin tahu tentang yang datang, khususnya yang datang ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan ke IKN. Tentu mereka itu kan ingin tahu budaya aslinya seperti apa sih, budaya orang-orang pribuminya ya kan. Nah, tentu dampaknya ya ke budaya pasirnya kan tentu. Akhirnya kan mereka ingin lihat, ingin tahu, otomatis mereka akan bertanya dan mungkin akan berkunjung ke tempat-tempat memang yang ada pelaksanaan kebudayaan pasirnya. Nah itulah kami melihat ada dampak positifnya di situ. Seperti itu ya. Katanya kita berbicara dampak positif. Apakah ada dampak negatif gitu? Ya, terhadap adat pasir sendiri nih ya. Tentu itu ada plus minusnya. Plus minusnya pastinya ya. Tentu namanya perkembangan zaman ini tentu ada plus minusnya, ada minusnya. Kalau ya tadi kalau plusnya kan tentu orang ingin tahu tentang kebudayaan lokal pasir. Minusnya tentu kan kebudayaan, semua kebudayaan, unsur kebudayaan dari manapun bisa datang ke IKN. Karena sifatnya internasional kan. Nah artinya budaya apapun bisa datang ke IKN atau Penajam Pasir Utara. Dan itu kalau ibaratnya kebudayaan lokal tidak kuat, bisa tergerus. Artinya bisa tergerus kalau memang tidak kuat akar budayanya. Nah, jadi disinilah peran kami dari pengurus lembaga adat pasir untuk mempertahankan kebudayaan itu pasir agar tidak tergerus. Karena berbicara zaman, kita tidak bisa menolak zaman. Betul. Ya tergantung kesiapan kita saja dan kesiapan anak-anak muda penerus ini. Bagaimana mereka bisa mencintai kebudayaannya. Itu sih. Jadi penerusnya ini tergantung penerusnya kita seperti apa. Iya. Penerus kita. Dan lembaga adat pasir sudah memberikan fondasi terhadap itu kan. Nah, ya termasuk pelaksanaan kebudayaan itu tadi yang kami laksanakan. Berarti kita ini harus ada kaderisasi nih dari setiap adat kita, terutama ini pasir nih. Kaderisasi dari yang kita generasi yang sudah berada duluan ke generasi yang berikutnya, seperti itu ya Kanda ya. Jadi harus ada regenerasi lah. Bagaimana kita mencintai adat kita ini, mencintai Penajam Pasir Utara ini, walaupun dengan modernisasi itu tidak tergerus oleh modernisasi atau zaman yang terus berjalan. Tidak mungkin kita menolak. Perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Nah, kepada sahabat semua, teman-teman nih. Nah, terutamanya pemuda-pemudi khususnya Penajam Pasir Utara. Ayo nih sama-sama kita lestarikan tuh budaya adat pasir nih, adat pasir. Jadi budaya yang ada di Penajam pada umumnya itu ayo kearifan lokalnya kita jaga. Nah, seperti itu. Nah, menurut Kanda, bagaimana cara agar budaya pasir tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari identitas budaya IKN? Ya, salah satunya ya harus ada event-event kegiatan kebudayaan. Salah satu cara untuk selain untuk bertahan, untuk kelanjutannya, ya kita harus melakukan event-event kebudayaan. Ya. Misalkan di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu kan dulu ada namanya event Buen. Nah, tapi ini sudah kayaknya 2 tahun ini stagnan lagi. Nah, selain event itu kan ada event tadi yang Nondoi. Event Nondoi itu ya. Ada event-event kecil seperti yang baru-baru ini yang di Maridan, Benyaru tadi. Kemudian ada juga di Desa Sesulu itu ada event ungan apa ya? Pokoknya ya ada ungan Desa Sesulu kayak itu. Nah, itu. Ya tadi harus ada event-event yang sering gitu ya. Iya, yang sering dilakukan, dan itu pun
promosinya juga jangan hanya skala lokal, harus gencar gencar keluar nasional nih. dan keluar. Iya, biar halayak luar tuh tahu tentang kebudayaan pasar ini. Ya kan gitu. Apalagi kan memang tantangan kami ini di komunitas pasar ini cukup berat. Kami katakan ya tadi. Ya, Selain itu anak-anak mudanya sudah banyak yang ini kurang paham lah, kurang paham tentang adat dan budaya pasar itu sendiri. Yang tantangan selanjutnya memang kami minoritas di kampung sendiri. Kok bisa minoritas nih? Ini bisa Anda jelaskan bagaimana bisa minoritas kita di kandang sendiri nih, bagaimana? Ya itulah namanya perkembangan zaman tadi. Ya kalau dulu tahun 70-an masih mayoritas kan, tapi karena perkembangan zaman dan juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya dan Kalimantan pada umumnya itu kan banyak tempat mencari nafkah lah. Betul. Ibarat kata di mana ada gula di situ ada semut. Ya, betul. Sehingga saudara-saudara kami dari segala penjuru Nusantara itu datang bahkan menetap. Kemudian ada juga program pemerintah transmigrasi. Ya, itulah. Dan itu memang bagi kami tidak masalah. Kami ini kan terbuka masyarakatnya. Karena kalau tidak ada saudara kami dari luar juga berkembang. Tidak ada pembangunan tidak ada perkembangan, tidak ada pembangunan gitu kan. Intinya kan saling menghormati. Betul. Itu saja sih. Nah, jadi intinya saling menghormati di antara satu dan yang lainnya. Nah, jika budaya pasir ini diperkenalkan dalam bentuk yang lebih modern nih Kanda, seperti apa yang ideal nih menurut Kanda nih? Kalau kita kemas dalam lebih modern gitu, seperti apa sih? Kalau menurut Kanda nih bagaimana? Saya rasa kita bisa promosikan melalui media sosial, misalkan membuat film-film atau dokumenter. Nah, itu mungkin bisa mengangkat lah tentang kebudayaan pasar itu. Saya rasa begitu sih. Yang lebih modern ya. Lebih modern yang ada di dalam sana, dikulik, dibahas, dijadikan dokumenter yang lebih modern lagi supaya mengenalkan atau memperkenalkan adat budaya pasir ini ke halayak ramai atau di seluruh Indonesia seperti itu. Baik. Jadi gini Kanda, kalau kita bicara tadi dari A sampai Z. Nah, jika Kanda diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan pemerintah pusat nih, apa yang ingin Kanda sampaikan terkait nih budaya pasir? Ya, mungkin ini bukan hanya angan-angan bagi saya pribadi dan kami sebagai pengurus kelembagaan adat pasir. Ya kami berharap pada pemerintah daerah, pemerintah khususnya pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat ya, agar kebudayaan pasir ini tidak hilang atau tidak punah, maka perlu perhatian khusus dari pemerintah, misalkan pemberian anggaran khusus untuk pemajuan kebudayaan. Kan kebudayaan pasir kan bukan hanya satu tapi cukup banyak, luas. Dan memang kendalanya yaitu tadi di untuk pengembangan kebudayaan itu tentu membutuhkan finansial ya. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah perlindungan hukum. Artinya harus ada peraturan daerahnya atau undang-undang yang mengatur perlindungan tentang pelestarian kebudayaan pasir. Artinya kalau sudah ada payung hukumnya, otomatis itu akan terlindungi. Begitu Banda ya. Iya. Oke. Itu pesan-pesan untuk rekan-rekan sahabat di pemerintahan nih. Di harapannya adalah seperti yang sudah dilontarkan sama Kanda. Nah, untuk kita bicara masyarakat secara luas nih, termasuk yang bukan keturunan pasir, untuk ikut melestarikan budaya ini itu seperti apa? Nah itu Bang Ian,
kami khususnya di Keperluan Lembaga Adat Pasar itu cukup bangga juga. Karena memang antusias dari saudara-saudara kami dari komunitas suku lain itu luar biasa terhadap kebudayaan pasar. Iya, ya. Itu buktinya apa? Mereka banyak yang mendirikan sanggar-sanggar tari meskipun mereka itu bukan orang pasar. Itu artinya kebudayaan pasar itu dicintai juga oleh saudara-saudara kami dari luar. Bahkan ini Mas Bang Ian fenomena juga bagi kami, dan saya sering menjadi dewan juri tentang bahasa pasar. Bahasa pasar ini kan sekarang jadi muatan lokal, gitu. Muatan lokal. Nah, dan di situ kebanyakan pesertanya itu anak-anak bukan non pasar. Gitu ya? Iya, bukan non pasar. Luar biasa. Makanya ini juga sebenarnya hal yang sangat positif bagi kami, tetapi juga ini menjadi tanggung jawab besar juga bagi kami untuk mendidik anak-anak kami. Masa kalah dengan saudara-saudara kami? Iya, mereka bisa antusias sekali terhadap kebudayaan pasar kan. Nah, itu sangat bagus, Mas. Gitu ya. Bang, ya. Jadi bukan komunitas atau di adat pasir, tetapi anak-anak di luar sana begitu antusias nih. Benar. Begitu antusias seperti ini. Ada kecenderungan bahwasannya bisa bertahan bertahan adat kebudayaan pasir sampai kapanpun, karena di luaran sana atau yang ada di Penajam Pasir Utara ini sangat antusias gitu. Nah, gini, apa pesan dan harapan terbesar Anda nih terhadap generasi muda pasir dan budaya lokal di tengah arus globalisasi? Harapan terbesar kami yaitu mari bagi anak-anak, khususnya anak-anak pasir, mari kembali ke identitas kita orang pasir ya. Gali, lestarikan, dan kembangkan. Jadi 3 itu gali, lestarikan, dan kembangkan. Nah, itu pesan kami terhadap anak-anak muda pasir khususnya, dan bukan hanya anak-anak pasir, anak-anak saudara kami dari seluruh Nusantara. Ya, karena kerja berbicara sudah di pasir, di Penajam Pasir Utara, otomatis menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan pasir. Melestarikan, mengembangkan. Menggali, melestarikan dan mengembangkan. Jadi poinnya adalah menggali, melestarikan, dan mengembangkan, termasuk saya, karena saya juga ada pasirnya ini gitu. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur gitu. Jadi ada di mana suatu kita di daerah kita ini kita harus kembangkan. Jadi begitu sahabat semua, teman semua. Jadi Kanda ini sudah berbicara panjang lebar seperti apa sih adat pasir, bagaimana perkembangannya, di mana di sini ada budaya-budaya pasir yang seperti nondoy tadi, ya kan, ada belian, ya kan, menyaru, ya kan, terus anak apa tadi, ayun ya, itu yang sampai sekarang masih dilakukan. Tapi yang saya penasaran nih, hanya satu kuliner tadi, yang saya sampai saat ini belum ketemu. Apa tadi? Sop tekalo. Nah, ini saya penasaran. Saya cari ada di mana. Siapa yang bisa masak nih? Karena kalau masalah sop, ini pribadi saya itu favorit saya. Sop tekalo tadi. Ini penasaran nih. Mungkin rekan, sahabat semua yang berada di luar sana, baik di Penajam atau berada di luar sana, jika ingin ini ada kuliner yang cukup populer di warga atau adat pasir, sop tekalo. Saya juga penasaran. Coba saya nanti cari resepnya mungkin ke Kanda nanti nih. Siap. Baik Kanda. Jadi apa sih narasi yang sangat mendukung pembangunan nikah ini dari lembaga adat pasir sendiri? Sejak awal ditetapkannya Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota Nusantara
oleh Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2000 kah 2000 ya. Ini sejak ditetapkan awal ya kami sangat menyambut positif. Artinya bahkan kami pada saat itu di halaman kantor Kabupaten Penajam Pasir Utara mengadakan ritual syukuran pada saat itu. Nah cuman memang ya tadi kami sangat menyambut positif, tapi juga kami punya harapan terhadap pemerintah bahwa ya tadi kami sangat mendukung walaupun memang di masyarakat ya akan ada pro kontra, kami akui. Kami akui ada pro kontra, namun kami berpikiran positif terhadap pembangunan IKN ini. Dan ya itu tadi kami ingin ada perhatian yang lebih dari pemerintah, baik itu perhatian di bidang bukan hanya kebudayaan, artinya di bidang sosial, budaya, pekerjaan. Nah, itu kami harap ada perhatian dari pemerintah, bukan hanya perhatian tapi ada tindakan yang nyata dari pemerintah ya, itu ya begitu. Jadi seperti mungkin tenaga kerja ya paling kurang lebih begitu Kanda. Baik Kanda, gini ada kalimat penutup nih sebelum kita selesai berkulik, kita selesai kita ngobrol nih, ada kalimat Kanda nih sebagai pribadi dari pengurus kebudayaan dan pariwisata, ada pesan khusus mungkin? Ya, baik pada pemirsa semuanya, bagaimanapun kita sebagai warga Kabupaten Penajam Pasir Utara, sebagai tanah tempat kita mencari nafkah berpijak, kami mengajak mari kita bangun bersama Kabupaten Penajam Pasir Utara ini untuk lebih maju lagi di segala bidang, bukan hanya bidang budaya, bidang sosial maupun kebudayaannya. Harapan kami ya mari kita bersama-sama untuk bergandengan tangan membangun Penajam Pasir Utara yang lebih baik dan lebih maju. Mungkin itu Bang Gian. Ya, baik. Seperti itu pesan khusus dari Kanda kita ini yang sudah ngobrol panjang lebar, kita bagaimana sih adat budaya pasir ini dilestarikan, seperti itu. Teman sahabat semua yang sudah melestarikan budaya-budaya dan adat pasir ini, kami pribadi dari Nusantara Podcast ini berterima kasih. Terima kasih juga. Seperti itu. Kanda Paidah Riansa. Jadi ada kata-kata yang biasa kalau kita di pasar itu isek kabar, gitu ya. Isek kabar. Apa kabarnya? Buen, baik. Nah, berarti isek kabar. Buen, baik. Terima kasih Kanda Paidah Riansa dari Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara, bidang kebudayaan dan pariwisata. Jadi pesan kami, budayakan, lestarikan, kembangkan. Terima kasih Kanda sudah hadir di Kamis ini, sudah memberikan pandangan-pandangannya, memberikan bagaimana sih budaya adat pasir ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya IKN.